Shalom, salam damai sejahtera. Karena Yesus selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita, karena Yesus berjanji Dia menyertai kita sampai pada kesudahan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, meneguhkan kita, agar kita jangan mudah diombang-ambing dengan isu-isu di akhir zaman ini yang mencemaskan kita, yang mengkhawatirkan kita. Dan kita kadangkala terbawa arus, terbawa arus dengan dunia ini yang selalu membawa kita kepada hal-hal yang menakutkan, mencemaskan. Hari ini saya akan sampaikan Bapak Ibu Saudara firman Tuhan dengan topik skema zaman. Perhatikan dengan baik Bapak Ibu Saudara, karena kita penting mengerti skema zaman. Karena dalam kekristenan semuanya sudah ada jalannya dari alfa dan omega. Dari awal sampai akhir itu sudah ada jalannya. Dan semuanya sudah ada kronologis alkitabiahnya dari awal sampai kesudahannya. Dan kita yang ingin tahu bersama-sama posisi kita di mana sekarang. Jadi hari ini saya sampaikan skema zaman karena kita mendengar isu peperangan, maka saya akan buat ini untuk menguatkan kita supaya kita jangan khawatir. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita baca dalam Matius 24 ayat 6 sampai 8. Matius 24 ayat 6 sampai 8, kalau kita baca perikopnya itu adalah khotbah tentang akhir zaman. Saya baca ayat 6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun awaslah jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 7. Ya, bersama. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Perhatikan kata menjelang zaman baru. Ya. Ini tanda-tanda akhir zaman. Ada katanya kabar-kabar tentang perang. Kemudian bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, poin ayat ke-8 ini penting bagi kita supaya tahu posisi kita di mana. Penderitaan menjelang zaman baru, akan ada zaman selanjutnya. Itu maksudnya, Akan ada zaman selanjutnya. Ini masih permulaan, bukan puncaknya. Nanti ada puncak kesengsaraan yang besar. Ini masih awal kesengsaraan. Ini masih permulaan. Berarti ada permulaan, ada menengah, ada sampai puncaknya. Perhatikan Bapak Ibu, apa itu skema zaman? Menurut Alkitab adalah gambaran atau kerangka kronologis tentang rencana Allah dalam sejarah manusia, mulai dari penciptaan dunia sampai kepada kekekalan, sebagaimana dinyatakan melalui nubuat dan wahyu dalam kitab suci. Skema zaman tidak menurut agama A, agama B, agama C, mereka punya versi masing-masing. Skema zaman jangan hubungkan tentang agama Kristen, tapi hubungkanlah adalah menurut Alkitab. Karena juga versinya menurut agama Kristen juga berbeda-beda. Terjadi perdebatan, terjadi polemik antara Kristen A, Kristen B. Saya menyampaikannya menurut Alkitab. Jadi
Apa maksudnya? Kronologis tentang rencana Allah dalam sejarah manusia. Next, gambarnya. Dari zaman Perjanjian Lama. Jadi Alkitab kita ada Perjanjian Lama, itu masanya sudah lewat ya. Kemudian zaman gereja. Zaman gereja Bapak Ibu Saudara itu dimulai sejak gereja pertama mengalami Pentakosta. Itu ya, sampai sekarang zaman gereja. Kemudian nanti ada masa kesengsaraan besar. Ya. 3,5 tahun permulaan. 3,5 tahun nanti puncaknya lagi. Dan kemudian kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan akhir daripada skema zaman kronologisnya adalah langit bumi yang baru. Amin. Ini berurutan ceritanya semua, tidak lompat-lompat, ya, tidak acak-acakan. Tapi Alkitab sudah membuatnya secara kronologis sangat teratur semuanya. Jadi kita ini hidup dalam kronologis eskatologi atau skema zaman, yaitu rencana Allah dalam kehidupan orang percaya. Nah, dalam nubuatan zaman dalam Alkitab selanjutnya. Sekarang posisi kita masih di sini, katakan amin. Zaman gereja. Bapak Ibu Saudara, posisi kita ini zaman gereja. Zaman gereja. Jangan percaya posisi kita zaman antikris, jangan. Ya. Kita masih di posisi zaman gereja. Coba buka ayat firman Tuhannya dalam Alkitab, kitab 2 Tesalonika ayat 6 sampai 8. Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ini zaman gereja, ya. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Ada kata menahan dia. Sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Ini menahan dia ini artinya dia itu adalah antikris. Masih ditahan. Zaman itu masih ditahan. Sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan. Nanti ada waktunya, sabar-sabar aja. Ya, skema zaman ada waktunya, zaman antikris. Next. Ayat selanjutnya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, betul. Ya. Illuminati, gerakan-gerakan antikris, teknologi, handphone Bapak Ibu Saudara, teknologi kita semua ini, semuanya ujung-ujungnya akan dipakai oleh antikris. Ini tablet ini pun akan dipakai antikris. Kamera, handphone dan sebagainya, teknologi. Tapi belum sekarang. Jangan dengar percaya dengan omongan yang mengatakan sekarang zaman antikris. Lihat itu handphonemu sudah digunakan antikris. Kau bisa dilacak GPS. Lihat itu kau berdagang, berbisnis, semuanya pakai barcode. Tapi ingat, belum zaman antikris. Masih ada yang menahan. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Siapakah yang menahan itu? Itulah Roh Kudus dan orang-orang percaya. Katakan amin. Ya, kalau yang menahan itu telah disingkirkan, telah diangkat. Next, ayat selanjutnya. Pada waktu itulah si pendurhaka, antikris, baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Harmagedon. Kembali ke gambar. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, zaman gereja. Ingat ya, kita zaman gereja. Jangan percaya yang mengatakan vaksinasi itu adalah tanda antikris. Kita belum zamannya. Ini makanya saya bilang, skema zaman banyak disesatkan oleh orang-orang
yang tidak menurut urutan Alkitabiah, ya. Jangan dengar percaya yang mengatakan demikian. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Saudara divaksin, jangan kaitkan tentang antikris, gak ada hubungannya situ. Tapi sekali lagi vaksinasi bisa dipakai. Sekali lagi barcode bisa dipakai, teknologi dipakai. Nanti zamannya ada yang disebut nanti ini zaman antikris. Inilah skema zaman. Sebelum masa zaman kesusahan besar, kesukaan besar, terjadilah pengangkatan harpazo. Ya. Jadi kita berada di sini, terjadilah penderitaan-penderitaan kita alami, ya, kesusahan-kesusahan. Tapi nggak sedasat nanti di sini kesukaran besar. Hanya satu kata di Alkitab, masa kesukaran besar. Itu di kitab Matius itu 24 ayat 21, ya. Setelah itu kita diangkat. Nah, maka situasi ini Bapak Ibu Saudara berjaga-jaga. Kalau skema zaman secara urutan dari alfa dan omega, awal dan akhir, zaman Adam sampai Abraham itu 2000 tahun. Dari Abraham sampai Yesus itu 2000 tahun. Dari Yesus sampai sekarang itu kira-kira 2000 tahun. Nah, jadi sudah mendekati, kita sekarang posisinya sudah memasuki ke tahun 6000 lebih kurang, dan akan terjadilah pengangkatan yang disebut harpazo, hari Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Dan hari harpazo ini Bapak Ibu Saudara, manusia tidak bisa melihat Yesus datang di awan kemuliaan. Belum. Ya, kita diangkat. Ketika sangkakala berbunyi, Bapak Ibu Saudara, semua yang kita kenakan akan berjatuhan. Punya mata palsu jatuh. Pakai baju jasnya jatuh. Punya jantung palsu jatuh, gigi palsu jatuh, kacamata jatuh, cincin kita yang ada kita kenakan, mau 10 gram, berapa gram, jatuh semua. Dan kita diangkat mengenakan tubuh kemuliaan. Ini skema zaman. Ini belum terjadi, tapi akan terjadi. Setelah pengangkatan, masuklah disebut zaman antikris. Wahyu 13, 16 sampai 18, ya. Maksudnya Wahyu 13 ayat 16 sampai 18 itu suatu sistem global dunia. Semua akan dipersatukan. Sebelum pengangkatan ini Bapak Ibu Saudara, gencar-gencar semua mau dipersatukan. Ekonomi yang paling utama akan dipersatukan. Karena itu cikal bakal nanti masuk sistem ekonomi di sini. Di zaman antikris tidak boleh membeli dan menjual kalau tidak menerima tanda tersebut yang disebut bahasa Yunani charagma. Bukan simeon itu yang sekedar tanda alam, tanda apa, tapi charagma. Alkitab Wahyu 13, 16 sampai 18 itu bercerita charagma, bahasa Yunani itu goresan, ada bekas, ada cap, ada metrai sebagai milik kepunyaan di tangan kanan atau di dahi kita. Inilah terjadi di sini. Sistemnya sudah ada. Zaman gereja sudah ada, dipersiapkan. Sudah, tinggal nunggu harinya saja Bapak Ibu Saudara. Jadi siapa yang tidak punya tanda tersebut tidak bisa berbelanja. Masuk ke swalayan harus ada tanda. KTP kita di situ, ya, SIM kita di situ, data-data kakak kita di situ. Bagi mereka yang tertinggal akan mengalami namanya kesukaran yang besar. Kristen yang tertinggal akan mengalami di sini, dan survei, kalau disurvei sangat tipis sekali mempertahankan iman yang kecil kali. Kenapa? Zaman sekarang aja lagi tidak ada penganiayaan, Bapak Ibu Saudara, ke gereja malas, baca Alkitab malas, berdoa malas, apalagi di sini. Mau percaya Yesus kecil kali. Karena pilihannya apa? Ditantang.
Ibu mau percaya Yesus atau mau menerima tanda itu? Alkitab mengatakan siapa yang menerima tanda itu berarti menjadi milik iblis. Jadi kemungkinan besar kelaparan lah kita. Berapa lama? 3,5 tahun. Wahyu 11 ayat 2 diinjak-injak selama 42 bulan lamanya. Ini ya urutannya ya. Supaya kita mengerti, jangan kaitkan sekarang zaman Antikris. Nanti ada zamannya, tapi kita yang percaya tidak mengalami kesukaran besar. Katakan amin. Karena Wahyu mengatakan, Bapak Ibu Saudara, ya, di Wahyu 3 ayat 10 kita sudah dilindungi dan kita sudah diangkat. Nah, masuklah kedatangan Yesus yang kedua kali, parousia. Ini kelihatan. Orang-orang akan melihat Yesus turun, memandang semua mata, melihat Yesus turun bersama orang-orang kudusnya, menginjak kakinya di taman di Bukit Zaitun. Tujuan apa? Menghakimi dunia ini. Dan kita masuk kerajaan 1000 tahun. Damai sejahtera. Kerajaan milenium di bumi ini. Seperti doa Bapa kami. Seperti dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Nanti kita akan alami di sini yang disebut kerajaan 1000 tahun. Yesus memerintah di situ. Gak ada lagi orang-orang yang berniat jahat. Tidak ada lagi orang yang berdosa. Hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus akan tinggal bersama-sama yang disebut kerajaan 1000 tahun. Dan kemudian masuk namanya pengadilan tahta putih. Di situ akan dihakimi, tapi orang percaya bukan dihakimi di sini. Kita sudah dihakimi lewat di sini yang disebut pesta pernikahan anak domba. Di sini disebut penghakim tahta putih. Semua akan dihakimi. Baik orang kaya, orang miskin, besar atau kecil, kata Alkitab, semua akan dihakimi menurut perbuatannya masing-masing. Semua kitab-kitab akan dibuka dan mereka dihakimi menurut apa yang mereka telah perbuat. Itu artinya non orang percaya pada Yesus kita sudah diangkat, kecuali Kristen-Kristen yang murtad atau Kristen-Kristen gak sungguh-sungguh, ya tentunya lah di pengadilan tahta putih. Setelah pengadilan tahta putih, orang percaya masuklah namanya kekekalan yang abadi selama-lamanya, langit dan bumi yang baru. Berapa lama? Selama-lamanya, hingga selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Mereka yang dihakimi di tahta putih akan dibuang ke lautan api yang disebut neraka. Berapa lama itu? Selama-lamanya, sampai selama-lamanya, hingga selama-lamanya. Inilah disebut skema nubuatan zaman. Ini masih nubuatan. Amin. Kita di sini Bapak Ibu Saudara, ya, jangan mudah dengar informasi-informasi yang tidak benar. Nah, apa makna teologisnya? Ya, jadi skema zaman ini menunjukkan bagaimana Allah bekerja dalam sejarah manusia secara bertahap, ya, secara bertahap dari penciptaan, dari Abraham, Yesus, zaman gereja dan seterusnya. Ada tahap-tahapnya, ya. Artinya Allah mengatur semua waktu sejarah dunia menuju penggenapan dalam Kristus. Ujung-ujungnya semuanya akan digenapi satu persatu. Apa yang dikatakan Alkitab perjanjian lama sampai perjanjian baru digenapi satu persatu. Itulah disebut skema nubuatan zaman. Nah, tujuannya apa? Yang pertama, menyatakan rencana keselamatan Allah. Ya. Di awal zaman Israel, kalau orang percaya kepadanya Allahnya Israel, selamat. Itu menyatakan rencananya. Di zaman sekarang, kalau kita percaya kepada Yesus, selamat. Dan seterusnya, ya. Rencana keselamatan. Jadi Tuhan berikan semuanya rencana keselamatan bagi orang-orang yang belum mengenal jalan Tuhan, diberikan rencana keselamatan apabila dia buka hati. Kemudian menjelaskan perkembangan wahyu Allah. Jadi kita harus kepada firman Allah. Jangan lu buat-buat. Nubuatan itu jangan dibuat-buat. Amin.
Tuhan berbicara. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2026, Tuhan Yesus mau datang. Betul. Mana wahyu Allah itu? Tuhan berkata, Indonesia akan mengalami bencana yang besar, kesusahan yang besar, ekonomi yang sulit, semuanya akan mengalami hal-hal yang luar biasa sulit. Apakah itu suara Tuhan? Apakah itu wahyu Tuhan? Jadi menjelaskan perkembangan wahyu Allah itu lihat skema. Pada waktu kita mengalami namanya zaman COVID, Bapak Ibu Saudara, banyak yang terpengaruh dengan hal-hal skema zamannya salah semuanya. Bahkan ada yang mengaku dalam doa, saya bilang itu enggak betul, itu hoax. Bapak ini berani kali. Itu kata Roh Kudus. Kata Roh Kudus. Saya enggak tergantung kata Roh Kudus, saya tergantung kata firman Allah dan Roh Kudus. Dua. Dia mengatakan begini, saya berdoa pada zaman ini, zaman COVID, manusia akan menerima vaksinasi. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan berkata kepada saya, itu antikris. Jangan pakai, jangan gunakan. Antikris, itu antikris. Tuhan berbicara kepadaku. Benarkah itu wahyu Allah? Salah. Berani ngomong begitu? Ya tahulah skema zaman. Memangnya Tuhan mengacak-acak, suka-suka dia begitu. Balik sana, balik sini. Enggak, semuanya teratur. Allah itu tertib dan teratur memberikan sesuatu wahyu kepada umatnya. Jadi kita harus tahu perkembangan wahyu Allah. Saya enggak tertarik. Saya enggak terombang-ambing. Tapi rekan-rekan banyak terombang-ambing. Dibentuklah persekutuan-persekutuannya. Aduh. Ya. Kita jangan terombang-ambing. Saya sudah sampaikan skema itu supaya kita mengerti Bapak Ibu Saudara. Nah, memberikan pengharapan kepada umat Tuhan. Ada pengharapan, nanti kita akan bertemu dengan Yesus dan kita masuk dalam hidup kekal di langit bumi yang baru. Bukan bohong. Skema zaman itu bukan bohong, bukan mitos ya. Kemudian menolong orang percaya memahami nubuat Alkitab. Jadi saya paham, ada hamba Tuhan mengatakan ya Tuhan Yesus mau datang, tapi kalau sempat dibilang tanggal dan waktunya itu lu yang buat-buat, itu tidak benar. Saya bermimpi, nah gitu kesaksiannya kan. Suatu hari zaman itu, zaman antikris sangat kejam sekali, banyak dianiaya dan dimutilasi. Dalam mimpi itu aku melihat begini dan begitu dan begini begitu. Inilah penglihatanku. Betulkah itu? Betul. Karena begitu zaman antikris. Saya juga pernah bermimpi zaman itu. Saya bermimpi zaman itu bagaimana orang-orang disiksa Bapak Ibu Saudara. Saya dapat mimpi dikurung satu kamar, ya, kamar, anak kecil, orang besar, ya, ada mesin pendorong, pintu pendorong, di sana alat pemotong, didorong semua, gitu. Itu mimpi saya. Anak kecil megang bayi, megang boneka, dah bonekanya terletak, gitu. Itu mimpi saya. Mimpi, ya. Apakah benar demikian akan terjadi? Benar. Darah itu sekekang tinggi kuda. Penganiayaan antikris sangat luar biasa kejamnya yang belum pernah terjadi sebelum dunia ini diciptakan. Sebelum dunia diciptakan enggak pernah aniaya seperti itu, sadis dan sangat mengerikan. Maka kita harus tahu, memahami nubuatan Allah, Alkitab. Jangan coba-coba tanggal, misalnya saya bilang begini, tanggalnya itu akan terjadi bulan 1, tanggal 1, 2027. Saya sesat. Sesat ini mana? Penentuan tanggalnya. Bukan di mimpinya sesat, berani menentukan. Jadi kalau ada yang berani menentukan, itu tidak benar. Tapi inilah kira-kira gambaran, boleh. Maka saya katakan vaksinasi itu boleh, gambaran sosialisasi. Saya pernah khotbahkan, sosialisasi di mana? Suhu badan kita di sini, tangan kanan dan di dahi. Ketika zaman COVID semuanya pakai scan,
masuk. Saya langsung dapat ilham. Wow, ini sosialisasi tentang jamaah antikris. Ada di scan di kepala, masuk. Ya, tapi kalau waktu disuntik, saya nggak sepaham. Dengan pemahaman hamba-hamba itu mengatakan itu antikris. Karena di sini mana ada antikris di sini? Maka diberi tandalah di bahu, nggak ada. Identik tanda itu tangan, dahi. Amin. Di sini pantat kita, enggak, itu enggak tanda. Kalau ada mengatakan tanda, itulah yang menyesatkan. Nah, pentingnya memahami skema zaman. Pertama, kita mengerti, amin. Mengertilah Bapak Ibu Saudara ya, supaya kita tahu tentang nubuatan-nubuatan yang akan terjadi. Kita mengerti. Tidak mudah terpengaruh hoax akhir zaman. Hoax. Kabar hoax itu mudah disebarkan sekarang. Lewat handphone, media sosial mudah sekali. Dan di antara kita mudah percaya pula itu. Bapak Ibu kalau ada berita informasi berkaitan tentang akhir zaman, tanya kami. Tanya Bapak Gembala. Jangan mengaminkan kata orang. Saya nggak mau langsung mengaminkan itu hoax. Saya langsung bilang hoax. Gampang. Kita sudah ada standar ukuran mengukur itu benar atau salah, yaitu Alkitab. Lewat skema zaman kita punya. Jadi kalau ketika melihat media sosial, baca, udah langsung saya mengatakan tidak benar, gitu. Datang kita di sini, oh benar Pak, begini Pak, mungkin menganggap itu benar. Saya katakan itu tidak benar, ya. Jadi kita harus tahu banyak hoax akhir zaman. Kemudian kita supaya hidup berjaga-jaga. Setelah kita memahaminya, kemudian kita memiliki pengharapan akan masa depan. Sudah tahu kita, pengharapan kita itu diberkati Tuhan, kita sampai kepada langit dan bumi yang baru. Amin. Kita lihat Timur Tengah, Bapak Ibu Saudara. Ya, nubuatan Timur Tengah. Mengapa Timur Tengah selalu menjadi pusat konflik? Kalau konfliknya di Indonesia ini Bapak Ibu Saudara, itu bukan jam waktu Tuhan. Kalau di Papua terjadi, itu bukan jam waktunya Tuhan. Kalau di Afrika terjadi tentang konflik peperangan, belum, itu bukan waktunya Tuhan. Bukan waktunya jam akhir zaman. Tapi waktu akhir zaman itu berfokus kepada Israel. Kalau sudah melekat tentang Israel, itu sudah tandanya. Karena Israel adalah umat pilihan Allah. Siapa yang memberkati bangsa Israel akan diberkati. Siapa yang mengutuk bangsa Israel akan dikutuk. Sampai kapanpun Israel tidak bisa dilenyapkan. Walaupun ada kata-kata kalimat, habisi Israel itu, hancurkan Israel itu. Serang 5 negara, 10 negara, sekalipun 20 negara, tak akan bisa hancur Israel. Tetapi ini menjadi titik jam waktunya. Menjelang kedatangan Tuhan, pusat di mana disebut peperangan akan terjadi, disinilah dimulai cikal bakalnya sebagai pusat rencana Allah di tanah Israel. Dan kemudian Yerusalem, orang bangsa-bangsa lain merebut berusaha Yerusalem. Yerusalem ada pusat peribadatan. Padahal jelas di Alkitab Yerusalem itu milik bangsanya Israel. Yang pertama kali yang menempati itu rajanya disebut Raja Daud. Ibu kota Israel disebut Yerusalem. Inilah Zionis Israel kembali kepada Yerusalem. Arti kata Zionis bukan kita anggap seperti komunis. Kadang-kadang orang lihat kesannya Zionis langsung negatif, enggak. Zionis itu suatu gerakan. Gerakan bangsa Israel untuk kembali ke tanah perjanjian. Gerakan kembali ke tanah perjanjian dan gerakan untuk membangun tempat ibadah yang disebut Bait Allah. Yang sekarang di tengah-tengah itu ada tempat ibadah agama lain.
Habislah pengharapan bangsa Israel. Bagaimana bisa kami membangun bait Allah itu? Alkitab mengatakan Wahyu 11 ayat 2 akan dibangun lagi bait Allah itu yang disebut bait Allah yang ketiga. Itu skema zaman. Nanti akan dibangun, ya. Mungkin kita akan mendengar beritanya atau bagaimana, pokoknya sabar saja. Bait Allah pasti akan dibangun karena Alkitab mengatakan demikian. Nah, next. Nah, Israel sebagai jam nubuatan. Di Yeskiel Bapak Ibu baca 37 itu jelas nubuatan itu, ya. Di tahun 1948 Israel kembali sebagai negara. Ingat, kembali sebagai, memang enggak negara Israel. Jangan sok hebat lah kita. Saya orang Batak lebih dahulu daripada Israel katanya. Aduh, bangsa kami lebih dahulu dari bangsa Israel. Aduh, Israel sudah ada. Sejak kapan Israel sudah ada? Sejak Yakub diubah nama menjadi Israel. Israel itu menjadi komunitas yang besar dengan 12 suku, yaitu anak-anak Yakub. Itulah disebut bangsa Israel. Menempati tempatnya, tanahnya mana? Tanah airnya di mana? Tanah perjanjian. Sudah ada bangsa Israel. Kata kembali karena bangsa Israel pernah dijajah, berbagai-bagai jajahan. Bapak Ibu baca perjanjian lama, ya. Iran pernah menjajah, Persia pernah menjajah. Terus, ya. Iran itu Mesopotamia di Alkitab. Persia itu sekarang disebut Iran, pernah menjajah dan seterusnya. Dan terus zaman Yesus juga Romawi, terus sampai sekarang pada zaman Islam juga menguasai. Nah, Israel harus kembali, dan kembali itu maka mereka kembali membentuk negara pada tahun 1948. Ini bukan kebetulan, itu sudah nubuatan, menjadi titik di mana sebagai jam nubuatan. Maka di kitab 20 Injil Lukas 1 ayat 24, Yerusalem akan diinjak-injak bangsa-bangsa lain sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, punya tempat peribadatan disebut Bait Allah, ya, yang dibangun direnovasi oleh Herodes, hancur pada tahun 70. Itu maksudnya diinjak-injak, hancur semua. Habis, tinggallah tembok ini disebut tembok ratapan. Kalau kita berziarah ke Israel, kita lihat ada tembok ratapan, itulah tembok bagian daripada buktinya ada Bait Allah. Buktinya itu tanahnya Israel, bukan tanah orang lain. Tapi inilah menjadi konfliknya Bapak Ibu sekarang sampai sekarang. Nah, peperangan Timur Tengah itu nubuatannya di Yeskiel 38 sampai 39. Ya, berbicara tentang perang besar melibatkan bangsa-bangsa dari utara. Dalam Zakaria 12 ayat 2 sampai 3. Ya, di situ juga jelas mengatakan Yerusalem menjadi batu sandungan bagi segala bangsa. Ini faktanya. Israel menjadi pusat perhatian dunia. Ya kan? Siapa nggak tahu bangsa Israel? Anak kecil pun tahu. Tapi banyak menginformasikannya, membuat informasi yang anti-anti. Itulah Israel penjajah. Itulah Israel genosida. Itulah Israel pembunuh. Dicuci otak begitu. Sehingga semua orang anti dengan Israel. Kita nggak boleh anti dengan Israel. Kalau sudah kata Tuhan diberkati, nggak bisa diubah kutuk. Bileam coba-coba mengutuk Balak. Panggil Bileam, kutuk dulu bangsa Israel itu. Masa kau berkati aja, kau berkati. Kutuk. Nih, kuberikan persembahan. Bayangkan, diberikan persembahan mau emas pun katanya. Mau satu rumah pun. Saya Bileam tak berani mengutuk bangsa itu yang sudah diberkati Tuhan. Apalagi kita. Haleluya. Itu urusan Tuhan. Israel, umat pilihan Allah, itu urusan Tuhan. Memang kita tidak setuju namanya pembunuhan, memang gak setuju. Memang kita tidak setuju dengan namanya penjajah, memang tidak setuju. Pertanyaannya, sejak kapan Israel menjajah? Gak ada kan? Saya baca Alkitab, Israel pernah menjajah ya?
Gak ada sejarah menjajah. Tapi yang ada merebut tanah perjanjian yang ada. Itu yang ada. Kalau ditanya, sejak kapan bangsa Israel menjajah tanah Palestina itu? Gak ada yang bisa jawab. Tidak ada yang bisa jawab tanggal dan waktunya. Tahun pun gak ada yang bisa jawab. Kalau ada mengatakan, Israel itu penjajah bangsa ini. Tanya, mulai tanggal berapa terjadi penjajahan bagi bangsa itu? Bukan. Gak ada jawaban. Karena Alkitab mengatakan tidak ada Israel sifatnya menjajah. Tapi Israel merebut tanah perjanjian. Itulah Zionisme. Artinya gerakan mengembalikan tanah yang sudah diambil orang menjadi milik yang kembali. Karena itu bukan tanahnya milik manusia, itu tanah yang diberikan Tuhan. Kalau Pak Gubernur mengatakan itu tanah Pak AB di tanah Maryland, kalau itu sudah perintah, walaupun ada warga, saya usir itu. Kata Gubernur Sumatera Utara, Bu, ini tanah saya. Ini tanah saya ini. Ibu pergi. Enggak Pak, ini jangan. Kalau lebih kuat mana? Dari atas kan? Apalagi dari Tuhan. Abraham, pergilah ke tanah perjanjian. Menjadi milikmu sampai keturunanmu 10 tahun. Sampai keturunanmu 100 tahun, sampai keturunanmu 200 tahun. Alkitab mengatakan sampai keturunanmu selama-lamanya. Artinya selama bumi ini masih ada, itu tanah airnya Israel. Saya bukan pro Israel, saya pro Alkitab. Saya bukan anti Palestina, bukan. Saya enggak anti dengan Arab, tidak. Tapi saya lebih percaya kepada pro firman Tuhan, karena inilah skema zaman yang akurat dan lebih benar, bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, jadi pusat konflik Gaza, Libanon, Iran, Suriah memicu ketegangan global. Ini orang-orang yang anti Israel ini selalu menyerang. Kalau dia nggak anti Bapak Ibu Saudara, amannya dunia ini. Amin. Karena Israel pusat, serang sana, perang salib, perang apa lagi, banyak itu, Jipur, perang apa lagi, banyak lagi. Ya, selalu Israel tidak terkalahkan. Nah, kemudian negara-negara besar terlibat secara tidak langsung. Suatu saat Rusia, Cina, Korea Utara akan bergabung, turut campur. Nanti ada saatnya yang disebut perang Harmagedon. Belum. Kalau sekarang belum ya. Nah, menuju sistem global. Jadi dampak daripada Timur Tengah itu akibat segala sesuatunya arahnya ke sini nanti. Antikris memimpin sistem ekonomi dan global politik. Perang regional seringkali menjadi pintu krisis ekonomi. Kebutuhan stabilitas global, munculnya pemimpin dunia dengan solusi damai palsu. Kekacauan global membuka jalan bagi satu pemimpin global. Dampak dari peperangan Timur Tengah akan muncul di satu tokoh yang disebut Alkitab tokoh Antikris. Gambarannya saya pun belum tahu. Jangan bilang Presiden Amerika, jangan bilang dari Vatikan. Kita nggak boleh menuduh. Nanti akan nampak dan kelihatan kalau ini terjadi. Ini tadi ya, Wahyu 13 itu. Akibat dari tersebut ya, dia akan menguasai ekonomi, ahli perang, ahli agama. Dia menyarankan semua agama-agama nanti berdamai dan semua ekonomi akan bersatu. Ya, dia akan menguasai pemerintahan dunia secara global. Nanti jamaah Antikris dia tinggal memproklamasikannya sebagai pemimpin dunia. Itu kesan nanti ujungnya. Nah, apa dampaknya? Setelah Bapak Ibu Saudara mendengar informasi di televisi, media sosial, ya, perhatikan informasi Bapak Ibu Saudara, ada yang benar, seperti video, wah, perang, boom, benar, langsung saudara, iya, jangan mudah percaya ya. Ada yang video asli, ada video-video bohong-bohongan, ada berita-berita yang tidak benar, ada berita-berita yang betul. Jangan mudah terpengaruh. Ya, semuanya harus dicek kebenarannya. Jangan ditelan semua informasi.
Ya, makanya dampaknya apa? Krisis energi. Timur Tengah adalah pusat minyak dunia. Saudara ngisi minyak dalam minggu-minggu ini antri ya, 1 jam. Kenapa? Krisis energi. Yang disebut di Timur Tengah ada selat apa namanya? Hormuz ya. Itu tempat lintasan ya, membawa minyak Indonesia, China, Amerika, Australia, disitulah 20% itu ya, di situ. Itu akibat perang ditutup oleh negara Iran. Karena itu memang milik Iran, hak dia itu. Tutup. Ditutuplah itu, terjadilah krisis energi. Tapi jangan khawatir. Orang-orang khawatir sekarang. Tapi saya dengar dari informasi dari Indonesia, jangan khawatir. Stok Indonesia masih ada untuk kebutuhan sebulan. Masih ada sebulan. Sebulan aja masih ada. Tapi kalau berlarut-larut perang ini, wah, siap-siaplah kita. Ya, apa dampaknya krisis energi? Mulailah masuk krisis ekonomi. Harga-harga pun akan mulai naik. Genaplah 2 Timotius 3 ayat 1 itu. Di akhir zaman ini terjadi masa-masa yang sukar. Jadi jangan gambarkan kita ini begini, tahun 2026 makin mudah, tahun 2027 makin mudah lagi, enggak. Eskalasinya terus. Ya, masuk kita tahun 2007, yang pernah saya sampaikan, akan kita hadapi lagi masa-masa yang sukar nanti. Dan inilah dia. Nanti naik, bisa-bisa 1 liter Pertalite 50.000. Bagaimana itu? Pasti bawang pun 1 ons 100.000. Cabai rawit 1 ons masih 50.000. Bisa jadi harga-harga naik. Makan apa kita? Siap-siaplah kita berpuasa dan makan secukupnya seperti doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makan nasi sama ikan teri sedap dimakan. Kalau kita doakan, jangan harap makan daging. Daging ayam naik, ikan naik, makan sederhana aja. Kalau saya dihidangkan makan nasi pakai minyak makan, saya makan. Karena itu udah pengalaman saya waktu masa-masa anak-anak, susahnya makan. Makan pakai ikan asin, saya makan. Gak ada istilah harus makan enak, daging enak, saksang dan sebagainya, lembu, enggak tipe saya itu. Apa yang dihidangkan, doakan amin, itu menjadi berkat. Kalau itu terjadi nanti ini krisis ekonomi Bapak Ibu Saudara, saudara melihat makanan nasi sama cabai rawit saja, sama ikan asin, udah langsung tubuh menolak, otomatis tidak dimakan karena tubuh menolak. Lawan, hai tubuh, tubuhku menerima, ini situasi, ini harus kumakan. Dalam nama Yesus, makanlah saudara, itu enak dimakan. Nanti kita hadapi. Sekarang aja kan belum dihadapi, nanti akan kita hadapi krisis ekonomi secara global. Polarisasi politik dunia, semuanya pakai aturan-aturan, semuanya bergabung berbagai negara-negara ya, itu istilahnya polarisasi. Kemudian ketakutan perang dunia ketiga. Jangan khawatir. Secara skema zaman belum ke arah sana. Haleluya. Pak, akan terjadi perang. Saya nggak percaya. Pak, akan terjadi perang dunia ketiga. Tidak akan terjadi. Saya diangkat dulu oleh Tuhan. Saya diangkat dulu oleh Tuhan. Itu akan terjadi. Saya tak akan mengalami namanya perang dunia ketiga. Enggak akan terjadi. Karena skema zaman orang-orang percaya diangkat dulu. Haleluya. Baru itu terjadi. Masa kita ikut Tuhan susah-susah terus ya? Karena kita mengatakan orang pilihan itu diambil. Diambil. Apa tujuannya? Agar tidak menderita dan mengalami kesusahan besar di bumi ini. Sudah diangkat. Disitulah terjadi peperangan-peperangan. Mau bilang perang dunia ketiga, perang dunia keempat, di situ akan terjadi. Tapi sekarang belum terjadi. Haleluya. Nah, apa sikap kita? Sikap orang percaya yang pertama adalah jangan takut.
Jangan gelisah. Ya. Ayat Lukas 21 ayat 9 mengatakan, janganlah kamu menjadi gelisah karena hal-hal itu harus terjadi lebih dahulu. Memang harus terjadi, tetapi belum datang kesudahannya. Artinya peperangan dan gejolak global adalah bagian dari rencana Allah yang sudah dinubuatkan. Perang Israel, perang Amerika, perang Iran, Irak dan sebagainya, Kuwait dan sebagainya, terus nanti wilayah Timur Tengah, itu memang sudah nubuatan Alkitab, rencana Allah. Tapi jangan biarkan itu menguasai hati kita dengan ketakutan. Ini adalah pengingat bahwa kedatangan Kristus semakin dekat, bukan alasan untuk panik. Jadi hal itu terjadi, kita selalu ingat, oh Yesus mau datang. Kedatangan Kristus. Maka jangan takut. Amin. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kalau kita merasa takut, merasa cemas dan khawatir, gampang kena penyakit. Imun kita pun turun. Aduh, macam mana kami makan nanti ya? Aduh, ini harga minyak mau naik ini, aduh, antri pula ini ngisi minyak ini, aduh cemas, aduh ini sekarang harga naik, aduh, lama-lama penyakit bermunculan dan kita opname, akhirnya lupa bernafas. Ya, jangan terjadi, karena ini bahaya. Kalau kita takut udah bahaya. Ya, hadapi aja, amin. Hadapi aja. Maka saya bilang kalau dihadapi, Bapak Ibu Saudara, yang biasa tak makan enak-enak, biasakan makan tak enak. Yang dahulu biasanya tidur pakai kipas angin. Akibat zaman krisis ini, ya pakai ini aja. Kenapa rupanya? Yang biasanya mandi pakai air pump, hambur-hamburan. Karena krisis moneter, krisis ini kita akan menjelang krisis ini, harga air pun naik, Bapak Ibu Saudara, pembayaran tinggi, ya air hujan tampung. Air hujan kan banyak cara, air hujan tampung. Sehingga kita jangan memicu rasa gentar, apa nanti ku makan, apa nanti ku minum, apa nanti ku pakai. Tapi ini diingatkan Tuhan adalah harus terjadi lebih dahulu. Supaya kita alami. Jadi kalau hal tersebut nanti kita alami, kita pun bisa hidup sangat sederhana. Bisa ya? Hidup sangat sederhana dan sangat sederhana karena situasi keadaan sekarang akan terjadi masa di mana harga-harga akan naik. Nah, apalagi sikap orang percaya? Hidup dalam pengharapan dan berjaga-jaga. Ya. Alkitab mengajarkan bahwa di tengah kekacauan orang percaya justru dipanggil untuk berjaga-jaga dan tetap setia. Berjaga-jaga, jangan santai. Itu artinya kalau memang Tuhan mau datang, berarti kita berjaga-jaga, bukan santai. Makin setia berdoa, makin setia beribadah, makin setia hidup benar dalam Tuhan. Ya. Ibrani 10 ayat 25 dijalankan, jangan dibuang. Jangan dibuang ya, ayat itu ya. Ibrani 10 ayat 25 itu salah satu berjaga-jaga untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Pertemuan ibadah yang harus kita lakukan menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Itu ya, berjaga-jaga. Ada waktu datang ibadah raya, datang. Ada waktu ibadah worship night, datang. Ada waktu ibadah kelompok sel, datang. Mingguan, bulanan, datang. Jangan mengelak. Jangan menghapus Ibrani 10 ayat 25. Jangan dihapus. Itu adalah sikap kita berjaga-jaga. Ya. Selanjutnya, apalagi? Berdoa bagi perdamaian dunia. Kalau sudah terjadi hal ini Bapak Ibu Saudara, ambil waktu berdoa syafaat. Digerakkan Tuhan kita dalam doa itu. Tuhan, Timur Tengah terjadi peperangan Tuhan. Biarlah secepatnya masalah Timur Tengah ini diselesaikan oleh PBB. Supaya jangan berlarut-larut Tuhan. Terimbasnya bagi berbagai negara. Terimbasnya harga-harga akan naik.
terimbasnya kami juga mengalami kesulitan untuk makan dan minum dan pakaian dan kebutuhan sehari-hari. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu, masalah ini diselesaikan Tuhan. Para pemimpin negara turut campur berusaha memperdamaikan ketiga belah pihak ini, kan begitu. Jangan kita nonton begini, ya. Saya nggak suka nonton begini. Israel nyerang Iran, mantap, bagus, boom. Datang pihak pro Iran, iya, ke Israel, ya, juga, hancur kau, hancur kau, hancur kau. Gak boleh kita bersikap demikian. Haleluya. Itu urusan mereka itu. Masa kita bilang bom Israel, rudal ke Iran, hancuri, rasain lo. Mana ada diajar begitu kita? Gak ada. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Namanya perang itu udah risiko. Saling perang, jangan kita mensyukuri Iran perang, kena Amerika, hancur kapal lautnya, hancur, semua saling bertikai. Tidak, mari kita berdoa, amin. Berdoa syafaat bagi pemimpin kita. Apalagi sikap kita? Satu lagi, menguatkan pengharapan akan kedatangan Kristus. Ya. Walaupun dunia mengalami konflik, orang percaya memiliki pengharapan yang pasti. Kita pasti. Yohanes 14 ayat 3 mengatakan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Peperangan dunia mengingatkan bahwa dunia ini sementara, kerajaan Allah yang kekal akan datang. Kita punya namanya pengharapan akan kedatangan Kristus. Itu sikap kita. Oh iya ya, rupanya peperangan itu terjadi, itu sementara. Itu menunjukkan kerajaan Allah akan segera datang. Haleluya. Jadi mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara, di akhir zaman ini, ya, situasi ini semakin memanas. Kalau hanya seminggu ini akan selesai, puji Tuhan, segera akan pulih. Tapi kalau sampai 2 minggu, 3 minggu, mungkin saja nanti di minggu ketiga baru pemerintah Republik Indonesia menyatakan harga-harga bahan bakar minyak akan dinaikkan. 1 liter premium atau pertalite kita bilang bisa nanti akan dicantumkan Rp30.000. Ikut-ikutanlah semuanya. Masalah ongkos transportasi daripada hasil jualan orang, dari beras tagi, ada dari tempat yang mana mengambil bahan, semua akan dinaikkan harga-harga dan itu terimbas kepada kita. Mari kita siap-siap menghadapinya. Haleluya. Tapi ingat, jangan cemas, jangan khawatir. Kita berdoa dan kita punya pengharapan dan kita berjaga-jaga. Kalau itu terjadi, bukan makin kendor iman kita, tetapi kita semakin berusaha bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan lewat pertemuan ibadah kita maupun ibadah secara pribadi kita, agar kita jangan terbawa arus dengan situasi yang tidak benar tentang skema zaman. Jadi inilah Bapak Ibu Saudara, skema zaman bagi kita supaya kita mengerti inilah tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus tentang peperangan di Timur Tengah yang sudah dinubuatkan Alkitab. Amin. Buat firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.